Halo, jumpa lagi para sahabat, para pemirsa channel YouTube ISQRC. Semoga kita semua dikaruniai Tuhan, sakinah, sehat sejahtera, bahagia, lahir dan batin. Kali ini kami ingin berbagi kisah dari para tokoh dalam buku Karunia S3 MBA agar menjadi inspirasi bagi aku, kami kita, bagaimana agar dapat hidup sakinah, sehat, sejahtera, atau yang kita sebut dengan peace, health, and prosperity. Namun sebelumnya, like and subscribe, dan bagi Anda yang menonton hingga akhir acara akan mendapat hadiah istimewa berupa kristal air. Ingin tahu kan? Yuk, langsung saja. Parenting 8. Fakta jika prioritas peace, health, prosperity dibalik. Apa dampaknya jika mengejar kekayaan dulu? Banyak orang yang hidupnya terbalik. Kok bisa? Mari kita berpikir. Orang bekerja keras siang malam untuk mengejar kekayaan. Orang bisa menghabiskan miliaran uang untuk membeli rumah. Menghabiskan ratusan juta untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan juta untuk membeli ponsel atau barang elektronik, menghabiskan belasan juta untuk mode pakaian dan tas merek terkenal, membeli aset untuk kekayaan, semua itu dianggap wajar. Tapi menghabiskan beberapa juta untuk kesehatan kita sendiri bisa dinilai terlalu mahal dan dianggap pemborosan. Orang bisa menghabiskan uang untuk mendekorasi rumah, mobil pun perlu biaya pemeliharaan agar tetap nyaman. Hanya tubuh, tak satu pun yang peduli. Padahal tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, atau harta lainnya? Jadi pikirkanlah sebelum terlambat. Ranjang apa yang paling mahal? Ranjang rumah sakit. Tak seorang pun mau menjadi sakit. Bagaimanapun juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana kalau kita banyak uang tetapi kita sakit? Kita tak bisa menikmatinya, kan? Coba kita renungkan apa yang dikatakan oleh Hendry Hartopo, seorang mindset motivator berikut ini. Cara kita menabung, cara kita berinvestasi itu berubah sering waktu. Waktu kita masih kecil, kita menabung mungkin di celengan. Kemudian kita masuk ke bank. Ya, waktu masih kecil kita juga pernah datang ke bank, kita nabung di bank. Lalu kemudian setelah itu kita nabungnya berubah. Nah, pada saat saya berumur 40, saya sadar bahwa kesehatan itu penting. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita punya uang banyak, kita mau jalan-jalan tapi kita sakit. Iya kan? Gak bisa kita jalan-jalan. Kita mau makan, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Lalu untuk apa? Nah, kita berinvestasi juga di kesehatan. Itu yang saya alami. Betul sekali. Banyak orang bekerja keras sampai lupa waktu demi karir dan harta. Sampai kesehatan pun diabaikan, sahabat. Seperti pengalaman yang dituturkan oleh Sri Kandi di buku Karunia S3 MBA halaman 85. Selama lebih dari 1 dekade, ayahnya menabung 800 juta rupiah dengan segala susah payah. Dan waktu kakeknya sakit, ayahnya menghabiskan semuanya untuk membayar biaya rumah sakit. Nah, pengalaman ini terulang saat ayah Sri Kandi sakit. Sri Kandi harus menghabiskan 200 juta yang sudah ditabungnya selama 10 tahun untuk membayar rumah sakit ayahnya. Jadi, semua simpanan 2 generasi ini perginya ke rumah sakit. Akhirnya, pengalaman ini membuat Sri Kandi sadar. Dia tak mau
kejadian ini menimpa anaknya kelak, maka dia menjaga kesehatan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Ingatlah, kesehatan betapapun mahalnya tidak semahal biaya medis. Ranjang yang paling mahal adalah ranjang rumah sakit. Setujukah sahabat? Uang kita bisa habis untuk membayar biaya rumah sakit. Dalam buku Karunia S3 MBA, ada kisah nyata dari Kirsaida Rodriguez. Dia seorang desainer, fashion blogger terkenal di dunia yang punya segalanya. Namun sayangnya, dia terkena kanker. Sebelum meninggal karena kanker, Kirsaida menulis pesan ini. Pesan Kirsaida Rodriguez, perancang busana dan penulis terkenal dari Amerika, sebelum ia meninggal karena kanker. Saya memiliki mobil merek termahal di dunia di garasi saya. Tetapi sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, dan barang berharga. Tetapi tubuh saya terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Ada cukup uang di bank, tetapi uang itu tidak menyembuhkan saya sekarang. Rumah saya seperti istana, tetapi saya terbaring di tempat tidur di rumah sakit. Saya biasa pergi dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tetapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu lab ke lab lainnya. Saya memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Tetapi hari ini catatan dokter adalah tanda tangan saya. Saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk menata rambut saya. Tetapi hari ini saya bahkan tidak memiliki rambut di kepala saya. Dengan jet pribadi, saya bisa terbang kemanapun saya mau. Tetapi sekarang saya harus meminta bantuan 2 orang untuk pergi ke beranda rumah sakit. Meskipun ada banyak makanan, diet saya adalah 2 pil sehari dan beberapa tetes air garam di malam hari. Jadi, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa buruk untuk hal-hal yang tidak kau miliki. Berbahagialah dengan dirimu sendiri. Jika engkau memiliki atap di atas kepala, siapa yang peduli furniture apa yang ada di dalamnya? Rumah, mobil, uang, gengsi dan ketenaran, tak ada yang abadi. Hal yang terpenting dalam hidup adalah kasih sayang. Terakhir, hargailah dan nikmati waktu bersama orang-orang yang Anda kasihi. Wow, menyentuh sekali pesannya ya. Terus pembelajaran apa yang kita dapat dari kejadian ini? Orang sehat memiliki 1000 keinginan. Tetapi bagi orang sakit, keinginannya hanya satu, yaitu sembuh. Bahwa investasi terbaik harus berawal dari PSP, Peace. Peace, Health, Prosperity. Sakinah, sehat, sejahtera. Atau yang kita namakan S3. Jadi, prioritas Tritunggal PSP ini jangan dibalik.
Hampir senada dengan Kirsaida, namun endingnya berbeda. Di buku Karunia S3 MPA halaman 90, ada kisah nyata dari John Davison Rockefeller, orang terkaya pertama di Amerika Serikat. Beliau merupakan sosok yang gila kerja, bahkan cenderung kejam dalam berbisnis. Rockefeller adalah pelopor kapitalis modern di Amerika. Saat berusia 53 tahun, dia sakit keras dan dokter memperkirakan usianya tinggal 1 tahun. Saat itulah John D. Rockefeller tergugah, mengalami trans, mindsetnya berubah sehingga beliau mengatakan, jika satu-satunya tujuan Anda adalah menjadi kaya, Anda tidak akan bisa mencapainya. Rockefeller akhirnya hidup baru, mengisi hidupnya dengan banyak beramal dan melakukan segala sesuatu yang positif. Hasilnya, Rockefeller sembuh, berbonus hidup hingga hampir 100 tahun. Usia beliau mendekati goalnya di saat muda. Wah, luar biasa. Beliau berubah dari arogan dan rakus menjadi sosok yang rendah hati dan dermawan. Dengan hati yang damai, bersyukur dan berbagi sehingga membawa berkat kesehatan bahkan panjang umur. Ada satu kisah lagi di Appendix 14 buku Karunia S3 MPA. Ini salah satu kisah yang syarat pembelajaran. Judulnya Kisah Penjual Lotre. Bagaimana ceritanya? Tentu kita masih ingat di era tahun 60-an. Saat itu penjual lotre sedang berjaya. Minat masyarakat pada keberuntungan membeli nomor lotre sangat besar, hingga penjualnya ikut diuntungkan. Dari sisa lotre yang tidak terjual ini, sang penjual lotre dapat hadiah pertama senilai 30 mobil truk. Wah, besar sekali hadiahnya ya. Tetapi sayangnya hadiah tersebut hampir tak bersisa karena dipinjamkan lagi kepada temannya, di mana peminjam terbesar malah tidak mengembalikan. Nah, sang penjual lotre ini merasa jengkel, stres karena menagih namun uangnya tidak kembali, tidak dibayar oleh si peminjam. Sungguh mengganggu ketenangan jiwa. Kesehatan pun juga turut terganggu karena saking banyaknya pikiran. Nah, kejadian ini akhirnya membuat sang penjual lotre sadar bahwa judi dan lintah darat atau rentenir itu berseberangan dengan firman Tuhan. Karena kekayaan ini tidak halal dan justru mengganggu kesehatan dan kedamaian hidup. Ada pesan dari sang penjual lotre untuk kita semua dibacakan dari buku Karunia S3 MPA halaman 196. Anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit yang kami kasihi, hiduplah dalam firman Tuhan. Niscaya hidup kalian akan sakinah, sehat, dan sejahtera. Insya Allah, kenikmatan dan keselamatan selalu menyertai kalian di dunia akhirat. Semoga kesaksian singkat ini berguna bagi generasi mendatang, terhindar dari judi dan atau lintah darat. Semoga kalian menjadi generasi yang S3, sakinah, sehat, sejahtera. Nah, dari seluruh kisah-kisah tadi membawa kita pada satu pertanyaan. Kebahagiaan seperti apa yang kita cari? Pada akhirnya, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Jangan sampai mindset kita terbalik.
hati yang damai, ikhlas berbagi dan bersyukur akan membawa berkat kebahagiaan, kesehatan, serta kesejahteraan. Yuk kita dengarkan apa kata Gobin Vasdev, seorang pakar parenting nasional dari Bali tentang fondasi kebahagiaan. Kalau kita melihat dunia kita ini nggak masuk akal. Percepatannya itu melebihi dari percepatan angka yang tadi. Kalau Anda lihat coba ya, dalam 100 tahun ada sekitar 5,5 miliar. Setiap orang kepingin bahagia. Tapi apa yang terjadi? Uni Emirat Arab yang sangat kaya karena dolar dan sebagainya sampai bentuk menteri kebahagiaan karena kebahagiaannya semakin hari semakin turun. Maka itu di sini ditulis bahwa prosperity, health and peace, kedamaian, kebahagiaan itu jauh penting, fondasinya itu. Betul sekali para sahabat. Kalau kebahagiaan bisa dijual, pasti banyak peminatnya. Banyak kecemasan menghampiri seiring dengan berjalannya usia. Ketakutan, kekhawatiran, cemas, dan stres menjadi penghalang untuk meraih kebahagiaan. Nah, di samping kesehatan tubuh jangan diabaikan. Tahukah sahabat, kesehatan mindset atau pikiran adalah kunci utama menuju kebahagiaan sejati. Karena semua tindakan kita berawal dari mindset kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak salah langkah? Di video berikutnya, Parenting 9, kami akan mengupas bagaimana caranya agar hidup kita terberkati dengan damai, sehat, dan sejahtera. Bahagia lahir dan batin. Ingin tahu rahasianya? Rahasia kehidupan ini dapat Anda baca di buku Karunia S3 MBA. Simak video Parenting 9 yang diperkaya oleh teladan dan wise quoting dari para pakar dunia tentang hidup ber-S3. Semoga dapat menginspirasi kita untuk mencapai hidup bahagia sejati. Salam S3, sakinah, sehat, sejahtera.